Selamat malam pemirsa Dharma TV, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything but everything come from your mind. So, manage your mind. Pemirsa Dharma TV, di malam yang berbahagia kali ini Manage Your Mind akan membahas tema yaitu kekuatan dalam bersyukur. Untuk itu, untuk membahas tema yang luar biasa tersebut sudah hadir di studio Dharma TV yang terhormat Pendeta David Tobing ST.STH MPD. Beliau merupakan Wakil Gembala JKI Yehovah Kota Malang, kemudian dosen LB Agama Kristen Universitas Kanjuruhan Kota Malang, dan beliau juga merupakan Sekjen Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Langsung saja saya sapa. Selamat malam, Shalom. Shalom Mbak Nisa. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Selamat malam pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada saat ini. Iya, Pendeta, terima kasih ya sudah berkenan hadir di studio Dharma TV. Kita berbincang-bincang dengan topik yang menarik pada malam hari ini, yaitu kekuatan dalam bersyukur ya. Kita langsung mulai saja ya, boleh, Pendeta Mbak Nisa, ya. silakan Mbak Nisa. Ya, kalau kita berbicara tentang bersyukur ya, orang kadang-kadang mengucapkan rasa syukur. Namun pengertian sesungguhnya dari bersyukur menurut ajaran agama Kristen itu apa, Pendeta? Iya, kalau dari teologis Kristen memang syukur itu atau bersyukur itu definisinya adalah menerima sesuatu dengan iman, apapun itu. Iya. Jadi apapun yang kita terima dalam kehidupan ini, kita percaya itulah yang terbaik. Sehingga kita bersyukur atas semua yang sudah kita terima tadi. Memang seringkali konotasi bersyukur ini hanya disematkan ketika memperoleh hal-hal yang baik. Ketika dapat uang, ketika dapat rezeki, wah bersyukur, gitu. Syukuran istilahnya gitu. Yeah. Tapi bagaimana ketika kita memperoleh sesuatu yang kurang baik? Contohnya kita mengalami kehilangan duit, kita ditipu orang misalkan, atau mengalami sesuatu yang buruk begitu. Apakah kita bisa bersyukur? Apakah kita bisa berkata terima kasih Tuhan, kan begitu? Ini cukup berat dan bagi saya memang ini pergumulan. Tapi kalau kembali kepada firman Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi dalam segala hal ini yang perlu digarisbawahi. Artinya baik itu baik, baik itu buruk, ya kita harus tetap mengucap syukur. Iya. Tetap percaya bahwa apapun yang kita terima setiap hari dalam kondisi apapun, itu adalah yang terbaik yang Tuhan izinkan buat saya dan buat kita semua untuk masa depan kita ke depan. Begitu Mbak Nisa. Begitu. Jadi menurut ajaran agama Kristen, kalau kita bersyukur itu bukan hanya mendapatkan sesuatu atau hadiah gitu ya. Betul. Yang baik, tapi ketika mendapatkan musibah atau cobaan itu tetap wajib bersyukur ya, Pendeta David. Betul, karena di dalamnya ada satu campur tangan Tuhan yang seringkali kita tidak bisa pahami. Saya kasih contoh misalkan begini, ini ada sebuah cerita yang cukup menarik begitu, yang pernah saya baca ketika saya sekolah teologi dulu. Seorang bapak petani dengan seorang anaknya yang masih remaja laki-laki di sebuah desa kala itu, gitu ya, hanya punya seekor kuda. Harta mereka itu hanya seekor kuda. Dan suatu malam kuda ini hilang. Dan tetangganya bilang gini, kudamu itu loncat dari kandang dan lari gitu ya. Orang bilang, waduh kasihan gitu ya, bapak ini kasihan gitu ya. Wah sudah punya harta satu-satunya hilang, musibah gitu ya. Nah beberapa hari kemudian kuda yang hilang tadi ini bawa kuda-kuda liar. Jumlahnya mungkin ada 4 atau 5 ekor gitu ya. Orang-orang bilang, wah bapak ini beruntung, dari satu kuda jadi 6 begitu kan. Wah jadi kudanya yang hilang bawa berkat gitu ya. Nah suatu saat si anak ini bilang gini ke bapaknya, Pak yang 5 ini yang liar ini saya ajarin dong, supaya bisa nggak liar gitu ya. Ternyata waktu ditunggangi, disepak jatuh, pincang kakinya, patah tulang. Orang bilang, wah kuda liar bikin masalah nih, kuda liar ini bikin musibah buat bapak ini. 2 hari kemudian datang tentara. Semua anak-anak laki-laki remaja di kampung itu dibawa untuk wajib militer, berperang kan begitu.
Dan beberapa hari kemudian tersiar kabar bahwa yang diajak berwajib militer itu mati semua. Tinggal anak bapak ini, satu-satunya anak remaja di kampung itu laki-laki, karena kakinya pincang nggak diajak wajib militer. Nah, dari kisah ini ada dua peristiwa musibah. Tapi peristiwa musibah dua ini ternyata mendatangkan kebaikan. Dia dapat kuda, anaknya nggak mati kan begitu. Jadi disinilah semuanya itu kita kembali lagi bahwa di dalam ucapan syukur itu ada berkat, ada kekuatan, ada sesuatu yang kita dapat terima untuk kebaikan kita di hari yang akan mendatang. Begitu. Berarti dari cerita itu kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa. Betul. Ya Pendeta David. Jadi ketika kita mendapatkan musibah tentunya kita akan digantikan yang jauh lebih baik. Betul. Gitu. Jadi ketika ada sesuatu buruk terjadi dalam hidup ini jangan salah paham sama Tuhan. Jadi kadang-kadang banyak orang ketika mengalami musibah di dalam hidup ini atau sesuatu yang buruk sudah nggak mau beribadah, sudah mutung, sudah aras-arasan. Tidak bisa lagi untuk tersenyum, tidak bisa lagi untuk tertawa, sudah menganggap ini the end of the world, sudah kiamat kan begitu. Tapi ternyata di balik itu semua ada rencana Tuhan yang mungkin setelah kita jalani berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita baru sadar dan nyesel, kok biarin aku kok ngono ya itu. Ternyata untung seperti itu. Untung seperti itu. Kalau enggak, waduh, kita sudah seperti apa kan begitu. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa bersyukur itu kita harus maknai sebagai sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita ini adalah yang terbaik untuk saat ini dan saat yang akan datang. Jadi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Begitu Mbak Nisa. Luar biasa. Nah, caranya untuk mensyukuri sesuatu itu harusnya seperti apa, Pendeta? Caranya memang ya apapun Mbak. Jadi apapun yang terjadi ya kita mengucap syukur. Itu bisa terjadi kalau kita semakin mengenal siapa Tuhan dalam hidup kita. Artinya ketika kita tahu dan kita mengenal siapa pencipta kita atau Tuhan yang kita sembah, itu akan menimbulkan iman di dalam hati. Pengenalan saya terhadap Tuhan itu akan membuat iman di hati saya untuk tetap percaya apapun yang kamu berikan, itu yang terbaik buat saya. Apapun yang terjadi, itu si izin Tuhan kan begitu. Jadi orang yang tidak mengenal siapa Tuhannya, dia tidak akan mempunyai iman untuk bersyukur. Jadi saya mau awali di sini bahwa kita bisa mengucap syukur bahwa semua itu baik karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Dan itu semua ada di Alkitab kita itu, kita bisa melihat begitu spektakulernya Tuhan dalam sepanjang perjalanan, mulai dari hal-hal yang kecil dia perhatikan, hal-hal yang besar dia selesaikan itu, sehingga kita menyadari, oh Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Bahkan saya pernah berkata kepada seorang jemaat, ketika dia mengidap penyakit yang sangat buruk begitu, saya katakan tetap bersyukur. Loh Pak Pendeta, masa penyakit seberat ini saya harus bersyukur? Bersyukur. Karena kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ada rencana Tuhan di balik itu semua. Dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan gara-gara dia sering membaca firman, membaca Alkitab, imannya mulai muncul, dan ketika imannya mulai muncul, dia mulai berdoa, mulai mengucap syukur, dan ternyata dalam sekian waktu dia bisa sembuh. Dia bisa sembuh dan bisa pulih kembali. Dan ketika pulih itu terjadi, dia tanya, kenapa Tuhan izinkan saya ngalami itu dan saya sembuh? Saya bilang, supaya kamu bisa melayani yang mengalami penyakit yang sama, supaya orang-orang yang sakitnya model kamu itu juga bisa mengalami kesembuhan yang spektakuler tadi. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Saya dilahirkan dari keluarga yang broken home. Saya mengalami fatherless generation. Tapi saya bersyukur mengalami dan melewati proses itu walaupun berat. Nah, setelah saya sumuran ini, saya menyadari Tuhan izinkan saya mengalami fatherless generation itu atau kehilangan hati bapak itu
untuk saya bisa menjadi bapak buat mahasiswa-mahasiswa saya atau orang-orang muda di sekitar saya. Karena saya sudah pernah mengalami bagaimana hidup nggak punya bapak gitu. Tapi saya tetap bersyukur melewati semua proses ini. Saya nggak bunuh diri gitu ya. Saya nggak loncat dari mana, nggak nabrak diri, nggak. Saya tetap bersyukur, tetap berjalan walaupun berat, air mata, kadang-kadang walaupun nggak enak, saya tetap jalan sampai di titik ini. Ketika Tuhan percayakan saya mengajar, ketika Tuhan percayakan beberapa orang-orang muda, saya baru bisa mengerti bahwa Tuhan izinkan semua itu supaya saya bisa dipersiapkan untuk menjadi orang tua buat generasi muda saat ini, Mbak Nisa. Nah itu ya, kalau dari pengalamannya pendeta ini luar biasa sekali ya. Jadi kita bicara soal keimanan ya, jadi percaya terhadap Tuhan begitu. Itu modal utama. Modal bagi seseorang yang mungkin imannya kurang cukup ya, itu menjadi kendala besar ya, pendeta David. Betul, itu untuk bagaimana? dapat dapat bersyukur ketika ada cobaan ya. Betul. Itu sama kayak saya, Mbak. Kayak anak, kita punya anak lah ya. Anak itu misalkan dia kenal orang tuanya siapa, dia sudah pernah mengalami izin pendeta, mohon dijawab setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing. Ya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tadi. Terima kasih, penasaran sekali terkait ketika iman seseorang belum cukup begitu ya, ketika mendapatkan sebuah musibah itu sulit ya bagi orang yang imannya kuat, ini bersyukur ini tidak ada masalah gitu. Tapi bagi seseorang yang imannya belum cukup, ini menjadi kendala ya. Mengapa kok saya harus bersyukur ketika seseorang itu mendapatkan ada masalah atau cobaan begitu, musibah begitu, pendeta? Betul. Jadi kesempatan yang ada, waktu yang ada gitu ya. Jadi sebelum musibah itu datang, jadi misalkan musibah di sini nih, kita sekarang ada di sini kan begitu. Nah, ketika ini akan terjadi kan begitu, kita posisi di sini, ini ada waktu, kesempatan bagaimana kita bisa memperkuat iman kita. Kalau di dalam Kristen itu dikatakan begini, Mbak Nisa, iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kunci iman itu bisa bertumbuh itu dari firman Tuhan. Nah, mendengar firman Tuhan ini menjadi wajib bagi kita orang Kristen supaya kita punya iman itu tadi. Nah, ketika iman itu sudah bertumbuh, apapun badainya, apapun persoalannya, kita tetap bisa berkata begini, kalaupun ini terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang terbaik. Memang waktu diterima memang akan air mata, itu manusia banget. Tapi nggak sampai terpuruk jatuh, nggak sampai terpuruk habis. Gitu. Boleh ya cerita lagi? Boleh, ya? boleh. Saya 2014 divonis autoimun. Saya 2004 divonis autoimun sama dokter spesialis penyakit dalam di Kota Malang. Istri saya tanya kepada dokter, "Dok, obatnya ada nggak autoimun?" Nggak ada, Bu. Dunia medis belum menemukan obat. Secara manusia, saya syok. Karena kalau sudah dokter berkata tidak ada obatnya, itu artinya kan mau game over nih. Sakit nggak ada obat, kan game over gitu. Nah, tanya ke teman-teman, tanya ke beberapa tenaga medis, bilang begini, ya itu hitungan bulan. Gitu. Iya, karena autoimun belum ada obatnya. Saya bilang ke istri saya, ya tetap bersyukur. Lu gimana bersyukur? Kamu divonis penyakit itu. Saya bilang saya bersyukur. Mereka bilang 8 bulan, 6 bulan. Itu 2014, sekarang 2024. Berarti hampir 10 tahun. Sejak vonis itu. Nggak mati-mati. Nggak mati-mati. Karena saya percaya, Lukas 1 ayat 37 berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti tadi firman tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, saya percaya Tuhan izinkan ini terjadi untuk maksud yang baik. Dan kesaksian saya ini, saya bagikan kepada orang-orang yang lemah tubuh, yang sakit. Jangan khawatir, tetap semangat. Saya contohnya, jadi kalau mereka melihat saya, Pak David bisa, masa saya nggak bisa kan begitu. Jadi hidup ini bisa menginspirasi. Autoimun yang saya terima 10 tahun yang lalu itu ternyata waktu itu menjadi masalah bagi saya dan keluarga, tetapi ketika saya jalani sampai hari ini, itu ternyata bisa menginspirasi. Walaupun medis belum bisa menemukan obatnya,
Tapi Tuhan sanggup menyembuhkan, atau Tuhan sanggup memberi hidup yang lebih. Jadi masalah Tuhan rubah menjadi inspirasi buat orang. Jadi kalau orang teman-teman lihat saya, mohon maaf ini, kadang-kadang kalau saya ke Panti Nirmala juga gitu, suster sama dokter bisik-bisik, nih orang kok gak mati-mati kan begitu ya. Mungkin sangkatan saya sudah ada yang game over. Mungkin sejaman saya 2014 itu sudah ada yang KO kan begitu. Tapi kalau saya masih bisa eksis, seperti tadi, saya menggembalakan gereja, ngajar di kampus, memimpin sebuah organisasi, kekuatan ini dari mana? Kekuatan dari Tuhan. Mengapa saya punya kekuatan dari Tuhan? Karena saya selalu bersyukur. Karena saya selalu berterima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup saya ini, Tuhan punya rencana yang terbaik. Dan apa yang saya terima buruk di masa lalu, sekarang menjadi berkat buat banyak orang untuk tetap semangat, untuk tetap percaya bahwa ketika mereka lemah, ketika mereka sakit, mereka bisa. Kalau saya bisa, mereka juga pasti bisa. Begitu Mbak Nisa. Di akhirnya bagaimana setelah vonis tersebut? Apakah ada perkembangan begitu pendeta? Secara medis saya tidak pernah lagi ngecek karena saya sudah meninggalkan obat itu sekian lama. Saya nggak ada minum obat lagi hampir 4 tahun, 5 tahun. Kalau dulu dikasih obat Mbak Nisa itu, mohon maaf ini, lihatnya aja udah mau muntah gitu, gede-gede, obat darah lagi kan begitu ya. Biayanya mahal, tapi sudah 5 tahun dan saya nggak pernah, maaf kata ini, nggak mau tahu lagi lah. Yang penting saya sudah tahu ritmenya, saya sudah tahu goncangannya. Jadi kalau sudah agak lemas-lemas gitu, rest gitu ya. Sudah mulai agak pusing, saya mulai istirahat. Sudah tahu ritmenya. Kalau agak lemah minum vitamin gitu aja. Jadi saya sudah mulai mengatur ritme saya, sudah mengatur tubuh saya untuk beradaptasi kan begitu, nggak seperti dulu yang selonong boy gitu. Jadi mengatur semua dan diimbangi dengan tadi setiap pagi baca firman, berdoa, bersyukur, mau tidur, mau malam, selalu bersyukur sama Tuhan. Itu kuncinya. Kuncinya ya. Program ini kan juga kita topiknya Manage Your Man ya, pendeta. Jadi semuanya itu berawal dari pikiran. Nah itu ya. Salah satunya bersyukur itu juga dari pikiran. Baik. Saya punya rumus begini Mbak. Tears. T, E, A, R. Ini rumus dari saya. Tear. Apa itu pendeta? Air mata kan? Air mata ada dua nih, sukacita, duka cita. Nah, pilihan dalam kita itu Mbak, manage your mind itu pilihan di kita. Mau yang air mata sukacita atau air mata duka cita. T itu thinking, E itu emotion, R itu yang A-nya itu thinking, emotion, A-nya itu action, R-nya itu result, hasil. Thinking, pikiran, itu akan mempengaruhi emosi. Emosi dipengaruhi, akan mempengaruhi tindakan. Tindakan yang kita lakukan akan menentukan hasil. Kalau thinking kita baik, emosi kita baik, aksi kita baik, hasilnya pasti baik. Tapi kalau thinking kita sudah buruk, emosi kita buruk, tindakan kita buruk, hasil kita buruk. Contoh begini, Pak David, autoimun, tidak ada obatnya. Pikiran saya buruk. Emosi saya bilang begini, Tuhan kurang ajar Tuhan. Nggak Tuhan-Tuhanan wis, nggak pendeta-pendetaan wis, tak lepas jubahku kan begitu ya. Tindakan saya lepas. Hasilnya ya buruk. Saya kan dibilang mau jadi pendeta yang putus asa kan, bisa jadi bunuh diri kan. Makanya Rasul Paulus bilang di jemaat di Filipi, katakan ini semua yang baik, semua yang mulia, yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saya hanya berpikir begini, firman Tuhan berkata begini, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil tadi, Lukas 1:37 itu saya pikirkan. Sehingga saya ketika Mbak Nisa undang saya jam hari ini, malam ini untuk kita seperti ini, ya saya berpikiran positif aja, saya pasti bisa nih, kuat nih. Saya pasti mampu, kan begitu. Tindakan saya bisa wawancara seenergik ini. Hasilnya nanti pemirsa yang menilai kan begitu. Jadi semua itu dari pikiran. Jadi air mata kita itu bisa air mata duka, bisa air mata suka. Tears itu tadi, thinking, emotion, action, result. Itu sudah satu rangkaian, Mbak. Jadi kayak input, proses, output. Jadi kalau inputnya baik, prosesnya baik, outputnya pasti baik. Nggak mungkin inputnya baik, prosesnya baik, hasilnya buruk gitu. Karena ada yang bilang kan hasil tidak mengkhianati proses kan begitu ya. Tidak ada pengkhianatan, termasuk juga pikiran yang baik,
Nah, sekarang kita mau mikirkan yang baik dari mana? Ya satu-satunya kan cuma firman ini, Mbak. Cuma Alkitab ini. Yang baik-baik kan di sini aja. Janji Tuhan itu di sini. Ya ini aja yang dipikirkan. Nah, bagaimana bisa memikirkan ini? Kita harus baca. Kita harus mendengar firman. Kayak tadi saya bilang, iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Gitu. Jadi ketika kita mendengar firman, ketika kita tahu kebenaran, itu akan merubah pikiran kita. Pikiran yang berubah akan merubah emosi. Emosi yang berubah akan merubah tindakan. Tindakan yang berubah akan menentukan hasil yang berbeda. Itu kalau rumus dari saya buat pemirsa Dhamma Luar TV. biasa ini ya. Jadi kekuatan dalam bersyukur ini berawal dari pikiran juga. Pikiran. Dan pikiran yang bisa bersyukur itu berasal dari kebenaran firman Tuhan. Makanya ini sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Jadi bagi saya sangatlah omong kosong kita bisa punya pikiran yang baik untuk bersyukur kalau tidak berdasarkan dari sini. Kalau kita baca medsos kan buruk-buruk semua nih. PHK, lowongan kerja sulit, resesi. Nah kalau ini yang dipikirkan, Mbak, yang dipikirkan ini akan menjadi buruk. Pikirannya, wah resesi, ekonomi sulit, emosi buruk, tindakan buruk, hasil buruk. Tapi kalau kita baca firman, ada di Alkitab bilang begini, lihatlah burung-burung di udara. Tuhan pelihara kok bunga bakung. Tuhan pelihara. Nah, kalau burung aja dipelihara, bunga dipelihara, lah kok saya nggak dipelihara Tuhan? Dan itu kan membuat pikiran yang baik, emosi baik, tindakan baik. Kita mulai bekerja, kita mulai menanam pohon misalnya, atau menanam tumbuh-tumbuhan yang lain, atau bekerja di lain, itu akan menghasilkan berkat buat diri kita sendiri. Terkadang rasa tidak bersyukurnya seseorang itu diawali dari juga kekhawatiran. Betul. Gitu ya. Itu. Rasa cemas. Gitu. Itu tadi saya bilang tadi. Seringkali kan dibilang begini, belum ada obatnya nih. Ini realita nih. Kita langsung bilang begini, kalau nggak ada obatnya mati. Khawatir, takut mati, takut istri janda, nanti dinikahi lagi kan gitu. Kekhawatiran itu jadi akhirnya panjang sekali sehingga kita nggak bisa bersyukur. Padahal kalau kita tahu kebenaran bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, ngapain khawatir? Ya bilang aja terima kasih Tuhan, pasti ini ada maksud nih. Betul Mbak. Hari-hari ini banyak teman-teman saya yang sedang sakit, autoimun khususnya, yang bisa saya bagikan. Fit, mahal ya obatnya? Iya memang mahal. Tapi Tuhan pasti akan cukupkan. Fit, kok begini ya? Kita doa. Jadi artinya itu tadi, yang buruk di masa lalu itu bisa berubah menjadi berkat, inspirasi, motivasi, kekuatan buat teman-teman yang mengalami di masa yang akan datang. Jadi nggak ada yang terjadi atas hidup saya ini yang terjadi secara kebetulan. Pasti semua yang terjadi ini karena ada rencana Tuhan di depan. Dan itu saya percaya dari kebenaran. Baik. Luar biasa sekali. Kemudian manfaat apa yang bisa kita rasakan ketika kita itu bisa sepenuhnya bersyukur kepada Tuhan, Pendeta? Tapi mohon dijawab setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Ya pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu kekuatan dalam bersyukur bersama Pendeta David Tobing. Ya, Pendeta David, tadi pertanyaan saya bagaimana manfaat ya, maksudnya apa manfaat ketika seseorang itu sepenuhnya bisa bersyukur? Banyak sekali Mbak yang saya alami dalam hidup saya. Manfaat dari bersyukur. Yang pertama, ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu kalau orang mau bersyukur itu kan ceria Mbak. Kalau saya melihat Mbak Nisa wawancara saya kecut gitu kan, hidup saya juga tambah kecut kan gitu ya. Mempengaruhi, impartasi wajah itu mempengaruhi. Apalagi kalau saya punya keluarga, anak-anak sama istri. Kalau saya nggak bisa bersyukur, muka saya tegang, anak-anak takut, istri takut. Istilahnya sensitif kan begitu. Memang ada badai di belakang, memang ada persoalan di belakang. Tapi kalau saya nggak memanage ini dengan pikiran tadi, bahwa ini baik, ini tidak akan binasa akan saya akan diberkati Tuhan, ini akan dipakai Tuhan untuk depan. Ya saya tetap ceria saja, walaupun ada badai. Menghadapi semua dengan baik. Nah kalau saya tidak bisa memasang ekspresi wajah ceria, kayak tadi kita wawancara gini, ini akan kaku sekali kan begitu. Yang kedua, Alkitab bilang begini, Amsal 22 itu, hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Orang yang selalu gembira itu ada zat endorfin katanya dunia medis. Dan ada penelitian bilang kalau kita tersenyum ketawa itu bisa menghasilkan zat itu. Kalau itu diekstrak, dibuat secara medis itu sekian juta atau ratusan juta. Jadi Tuhan itu sebenarnya adil. Tuhan itu sudah adil memberikan di dalam tubuh kita itu antibodi, antivirus yang bisa muncul ketika kita ketawa, ketika kita ceria. Tetapi akan muncul racun toksin yang membunuh ketika kita marah, kan begitu. Ini kan pilihan lagi di kita. Memilih air mata buaya atau air mata duka cita atau air mata sukacita, kan begitu. Nah, kalau kita memilih untuk bersyukur, selain ekspresi wajah akan memberkati orang di depan kita, itu juga memberkati tubuh saya. Saya menghasilkan zat endorfin. Zat itu akan membuat saya semakin sehat, membunuh virus-virus. Saya sering bilang begini, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tahu kok di dunia ini ada virus. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tahu kalau ada bakteri, ada kuman. Tapi Tuhan adil. Tuhan berikan antibodi atau anti tubuh kita ini yang namanya zat itu tadi. Tetapi ini hanya bisa diproduksi secara natural dalam tubuh ini ketika kita berbahagia. Makanya tadi saya bacakan ayatnya tadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mengapa? Karena kita ceria itu bukan hanya memberkati eksternal, tapi memberkati internal. Ya ngapain dipikirkan begitu? Ngapain kita harus susah dengan ini semua? Ya kalau memang saya harus hadapi, saya akan hadapi. Tapi saya nggak sendiri, saya bersama Tuhan, kan begitu. Itu iman lagi. Dan seringkali bilang begini, itu kan karena Bapak pendeta gitu ya. Seringkali kan orang bilang, itu kan karena Bapak pendeta. Tapi kami kan bukan pendeta, Pak. Saya bilang Tuhan itu bukan cuma Tuhan untuk pendeta. Tuhan itu buat semua manusia, semua jemaat. Tuhan itu nggak ada anak emas, anak perak, anak perunggu, nggak. Di mata Tuhan kita sama. Ini hanya fungsional saja kok sebagai pendeta. Artinya ini hanya jabatan struktural. Istilahnya hanya sekedar jabatan yang Tuhan berikan untuk kita melakukan kewajiban. Tapi di hadapan Tuhan sama. Artinya begini, kalau saya bisa, Anda pasti bisa dong. Wong Tuhan kita sama kok. Tuhanmu dan Tuhanku sama. Jadi kalau saya bisa, Anda juga bisa. Sehingga ketika kehidupan kita bisa mengucap syukur, keluargamu akan harmonis kalau kita kepala keluarga. Kalau saya kepala keluarga akan harmonis. Mahasiswa di kampus juga akan senang melihat Pak dosennya ketawa. Gitu. Coba kalau dosen masuk, selamat pagi, tegang gitu. Wah, ini ngapain ini? Buka bukunya. Waduh kan begitu. Jadi nggak jadi berkat buat orang. Lah saya yang marah-marah juga nggak berkat buat saya. Jadi merugikan sebenarnya. Betul. Jadi merugikan sekali. Jadi memang iblis itu kurang ajar, dikasih masalah supaya kita nggak bisa mengucap syukur, supaya kita marah, supaya kita tegang, supaya kita ngamuan, istri kita takut, anak kita takut, keluarga bubar, cerai, selesai. Iblis yang ketawa. Selesai. Saya ngajar marah-marah, mahasiswa lapor ke rektor, saya dipecat, kan gitu ceritanya. Dan iblis bilang berhasil. Saya nggak mau. Saya mau tetap hidup saya ini menjadi berkat buat rumah tangga, buat keluarga, buat komunitas, buat FKUB, buat siapa saja. Walaupun nggak mudah saya hadapi. Banyak yang bilang pendeta itu enak, yang nggak ada masalah. Waduh, 5 kali lipat dari jemaat masalah. Kelihatannya. Makanya ada sebuah karikatur yang saya sangat suka itu, ketika pendeta berjabat tangan dengan umatnya, pendetanya tersenyum, tapi di belakangnya ini ada tombak, ada pisau, ada anak panah, semua. Tapi kan nggak ditunjukkan kepada jemaat. Berarti berhasil ya? Kenapa? Pendeta di sini. Karena kebenaran, karena Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat, karena firman Tuhan yang membuat saya bisa sampai sana. Bisa ketawa, bisa tersenyum. Tapi kalau mau dibilang dari tadi pagi sampai malam ini, ada masalah banyak. Ada tantangan banyak. Ada persoalan pasti. 40 mahasiswa di kelas saya yang saya harus layani, yang harus saya ajar, 40 masalah. Berapa jemaat yang saya gembalakan, berapa masalah. Belum anak-anak, belum istri. Tapi kalau saya mau masalah itu mempengaruhi saya sehingga saya bersungut-sungut, ngamuan, itu nggak ada juga gunanya. Saya nggak mau iblis itu senang dikasih penderitaan buat saya, dia izinkan masalah buat saya sehingga mengorbankan yang lain. No. Saya nggak mau. Saya mau tetap melangkah, saya mau tetap berjalan supaya orang-orang di sekitar saya baik. Itu manfaatnya, Pak. Buat panjenengan di luar, buat keluarga saya di luar, tapi buat saya juga di dalam, itu juga menjadi berkat.
Demikian luar Mbak Nisa. biasa. Jadi aura yang positif itu juga Betul. memberikan berkat bagi Betul. banyak orang. Betul Mbak, aura itu. Coba deh gini, ini contoh kecil deh. Kalau ada orang nangis di sampingnya Mbak Nisa, nangis. Saya mau tanya, panjenengan ikut terharu nggak? Iya. Terharu. Jadi moodnya juga Iya. jadi kurang bagus. Kalau istilah kami di teologi itu di maaf ya Mbak, agak sedikit ekstrim mungkin. Iya. Itu ada namanya transfer spirit. Jadi ada transfer spirit. Iya, iya. Jadi aura kita, spirit kita ini bisa tertransfer ke yang lain. Makanya saya bilang hati-hati nih, apalagi kayak kita ini para pelayan-pelayan Tuhan, hati-hati. Kalau yang di pikiran kita ini pornografi, bisa juga transfer spirit ke orang lain. Kalau pikiran kita ini kekhawatiran, Iya. bisa transfer juga ke lain. Oh, oke. Tapi kalau kita ini orangnya ya enggak sombong, Iya. bisa bersyukur, Iya. percaya Iya. bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu juga bisa bertransfer. Jadi apa yang mau kita berikan kepada orang lain, itu yang positif, apa yang negatif, itu pilihan lagi. Pilihan buat kita mau memberikan yang dampak positif atau dampak yang negatif. Transfer spirit itu ada Mbak. Oh pernah itu viral itu videonya, Iya. di kereta api itu, mungkin panjenengan pernah lihat atau Bapak Ibu Permisa di Dhamma TV melihat, ada orang naik kereta api di Amerika itu kan cuek, egois, Iya. sepi. Dia masuk ke kereta api itu, dia mulai ketawa. Wahahaha, wah, yang di sampingnya ketawa, yang sampingnya ketawa, yang samping satu gerbong tertawa. Dan itu bukan sebuah setting drama, itu sebuah realita bahwa kita bisa mempengaruhi orang bukan hanya dengan teori-teori yang lain, tapi dengan kita tertawa, kita bisa menangis, kita marah-marah itu terpengaruhi. Oke. Misalkan datang 10 orang nih di Iya, sini nih, iya. di ruangan kita ini 10 orang. Terus saya ngamuin satu-satu. Kabur 9 orang atau 10 orangnya. Tapi kalau saya bilang di sini, ayo hari ini saya traktir makan misalkan. Saya lagi dapat rezeki. Saya percaya yang lain akan panggil sapam, panggil tukang parkir. Jadi dari 10 bisa bertambah jadi 15. Jadi pertambahan atau pengurangan itu tergantung apa yang kita reaksikan, apa yang kita investasikan. Begitu Mbak Nisa. Gitu ya, ya, luar biasa sekali ini saya mendengarkan banyak ilmu, wawasan juga bagaimana cara kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur, begitu Iya. Pendeta. Kemudian bagaimana jika dalam kehidupan ini tuh tidak ada rasa syukur sama sekali, apa yang terjadi, Wah, itu. Pendeta? Kering, gurun pasir. Imbasnya adalah kita akan menyiksa diri sendiri. Kita akan menyiksa diri sendiri. Makanya ada dulu orang bilang penyakit itu bukan gara-gara makanan. Penyakit itu bukan gara-gara di luar kita, tapi gara-gara kita sendiri. Jadi kalau Anda tidak pernah bersyukur di dalam kehidupan Anda, maka itu akan menyiksa dirimu secara pribadi dan menyiksa orang-orang di sekitarmu. Terbalik dari yang tadi saya sampaikan di awal, kalau kita bersyukur itu bisa menjadi berkat eksternal dan internal, ketika kita nggak bisa bersyukur, dampaknya luar biasa. Wah, yang ada itu hanya, wah, nggak tahu lah saya bilang, itu iya. hal yang jelek semua dah sudah. Gitu. Karena di era zaman sekarang ini kan masa perubahannya drastis Betul. sekali ya. Jadi manusia itu melihat keindahan-keindahan. Jadi rasa ingin seperti itu juga ada begitu. Oke. Dan rasa pokoknya ingin lebih, kemudian kita dituntut menjadi manusia yang lebih harus perfeksionis Betul. dan lain sebagainya untuk zaman sekarang ini. Nah itu membuat diri seseorang itu merasa minder, Betul. kemudian Nah. timbullah rasa kurang bersyukur begitu. Betul. Pendeta. Nah, ini dari side yang lain, Mbak. Iya, iya. Ini dari side yang lain, seringkali itu tadi kayak lagu dangdut itu kan, ojo dibanding-banding kayak gitu ya. Kalau kita Iya, membandingkan diri kita dengan yang lain, contohnya nih, saya punya handphone misalkan, lihat handphonenya Mbak Nisa misalkan, waduh, saya nggak bisa bersyukur. Akhirnya saya bilang begini, wah, kalau saya punya harga 18 juta nih, gaji nggak cukup, solusinya, waduh, mencuri kan gitu. Ketika kita mencuri, ketangkep, masuk penjara. Pendeta, kita Ya. lanjutkan lagi ya setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Life. Iya.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Man bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing STSTH MPD. Beliau merupakan Wakil Gembala JKI Yehovah Rafa Kota Malang. Kemudian beliau juga merupakan dosen LB Agama Kristen Universitas Kanjuruhan Kota Malang dan juga Sekjen Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Ya, luar biasa sekali profil dari Pendeta David ini, pencerahannya begitu luar biasa. Saya menyimaknya ini semangat sekali begitu Pendeta. Ya, terima kasih ya Pendeta ya sekali lagi. Ini kita lanjutkan lagi terkait kekuatan dalam bersyukur ya. Betul, pertanyaan saya tadi sempat terpotong yaitu di era zaman sekarang ini kan perubahannya drastis sekali. Betul. Jadi seseorang itu bisa dengan mudah mendapatkan segala informasi dan lain sebagainya itu hanya dengan satu genggaman handphone ya. Jadi melihat keindahan-keindahan gitu. Jadi membuat orang itu ada rasa ingin seperti itu, Pendeta ya. Tapi tidak melihat juga kondisi gitu. Kurangnya bersyukur juga. Ingin seperti itu caranya bagaimana gitu. Itu bagaimana Pendeta? Memang di era Gen Z ini memang saya akui dengan semakin berkembangnya teknologi, dunia semakin sempit, sehingga orang bisa melihat sesuatu yang luar biasa di luar sana. Tidak ada lagi yang tertutupi. Tetapi sekali lagi seperti tadi saya katakan di statement saya sebelumnya, ojo dibanding-bandingke gitu. Jangan dibanding-bandingkan gitu ya. Bahwa di sana bagus, mungkin di kita kurang bagus, bagi saya bukan sesuatu yang harus dipersoalkan. Sekali lagi, semakin kita tahu kebenaran firman, kita akan semakin menyadari bahwa kita ada di republik ini, kita ada saat ini, kita lahir dari sebuah keluarga, apapun latar belakang keluarga itu adalah keunikan yang Tuhan berikan. Saya unik, Anda unik gitu ya. Kalau semuanya warna hijau, nggak ada warna merah dan nggak ada warna biru, nggak akan ada pelangi kan begitu. Kalau semua jadi presiden, siapa yang mau jadi rakyat kan begitu. Jadi kalau kita Tuhan ciptakan dengan status seperti ini, ya kita harus bersyukur dan kita harus maksimal dengan kondisi sekarang ini. Bukan harus kita menjadi orang lain kan begitu. Contoh begini nih, apakah hanya orang yang normal saja bisa menjadi motivator hebat? Tidak. Ternyata ada juga orang-orang yang lahir dalam kondisi ketidaksempurnaan tubuh. Ada orang-orang yang lahir dengan kondisi yang tidak ideal, bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Nick Fusinik misalkan, seorang hamba Tuhan nggak punya tangan, nggak punya kaki, bisa menjadi motivator buat orang-orang begitu banyak gitu. Orang-orang sukses kayak Bu Susi dulu Menteri Perikanan gitu ya, bukan lahir dari keluarga yang berada gitu. Dan masih banyak yang lain. Kalau kita mau bedah satu persatu, apalagi dalam Alkitab, Tuhan itu merubah from zero to hero. Kalau kembali lagi kepada Alkitab, siapa Yusuf bisa menjadi wakil perdana menteri di Mesir? Siapa Daniel yang bisa orang hebat di Babel? Narapidana bisa Tuhan promosikan. Orang buangan bisa Tuhan angkat, asalkan tadi mereka tidak menyerah dengan keadaan, tidak mau menerima sesuatu itu. Dia kaya, saya miskin, ya sudah saya binasa saja. Minder, tidak. Atau melakukan hal-hal yang ilegal, tidak. Tapi kalau kembali kepada Alkitab dan orang-orang tokoh-tokoh besar tadi, di dalam keterbatasan mereka, walaupun mereka hanya makan jagung, bukan makan nasi, mereka nggak menyerah. Mereka tetap berusaha, tetap bersyukur bahwa ini adalah proses yang Tuhan izinkan buat saya supaya saya fight, supaya saya maju. Bukan menyerah dengan keadaan. Sudahlah, mereka makan nasi, saya makan jagung, mereka sukses, saya nggak sukses, bukan. Atau saya mau sukses, saya harus mencuri, bukan gitu. Tapi mereka mau berjalan dengan waktunya Tuhan. Ada proses yang dilalui. Mereka percaya seperti Pengkhotbah 3 ayat 11, semua itu akan indah pada waktunya. Perjuangan itu luar biasa. Makanya saya selalu menasihatkan kepada teman-teman Gen Z ini supaya mereka tidak rapuh, tidak rapuh, tapi mereka tetap memiliki daya juang, fighter spirit gitu ya. Fighting spirit itu harus mereka punya untuk tetap mau maju menerima kesuksesan apapun kendalanya. Contoh begini, kalau misalkan kita hanya punya smartphone yang harganya 500.000, ya bersyukur. Saya kemarin ketemu Bayu Skak gitu ya. Wah, kalau saya lihat perjuangan Bayu Skak itu sejak awal di Malang sampai ke Jakarta tidak mudah. Dan beliau itu bukan orang yang kaya raya. Dia cerita ini untuk ngupload video di YouTube. Bayu Skak bilang harus datang dari Saujajar ke Dieng
Segitu jauhnya perjalanan itu. Tapi dengan keterbatasan itu, dia tidak minder, dia tetap fight. Sehingga hari ini ada Yowes Band 123, Lorowati 123, dan film yang lainnya. Itu diawali dari hal yang kecil. Tapi disyukuri, diperjuangkan, tidak menyerah, yang kecil menjadi besar. Karena tadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya, Pendeta David. Di situ aja kuncinya. Kemudian bisa dijelaskan kembali Alkitab yang menjelaskan tentang bersyukur itu, Pendeta. Ya, jadi di dalam, saya bacakan lagi, ada satu ayat yang saya lupa tadi saya bacakan buat jemaat di pemirsa Dhamma TV dimanapun berada. Itu dari Yohanes 6 ayat 11, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ini kisahnya tentang Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Waktu itu ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus tanya, udah pada makan belum? Belum. Rotinya mana? Gak ada. Ikannya gak ada. Tapi ada seorang anak kecil bilang begini, Tuhan, aku punya 5 roti dan 2 ikan. Apakah Yesus bilang ini terlalu sedikit? Enggak. Jadi yang kecil, yang sedikit ini, walaupun tidak banyak, dia mengucap syukur. Dan ketika mengucap syukur terjadi mukjizat, terjadi multiplikasi, pelipat gandaan. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang bisa makan, bahkan sisa 12 bakul. Nah, di sini yang saya tadi dikatakan the power, ini kekuatan yang mengucap syukur. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang mustahil menjadi bisa ketika kita punya ucapan syukur. Karena sebenarnya, Mbak, rahasia mengucap syukur itu adalah kita percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi kalau saya bisa mengucap syukur, berarti saya percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Termasuk Tuhan Yesus. Dia memberikan teladan contoh ini. Walaupun yang di kebutuhannya besar, resourcesnya sedikit, dia nggak patah arang. Dia nggak bersungut-sungut, ngosok sak menetok, enggak. Tetapi mengucap syukur. Tuhan senang kalau kita mengucap syukur karena Tuhan menemukan iman di hati saya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang kecil untuk menjadi berkat buat yang besar. Itu sebenarnya kekuatan mengucap syukur. Jadi kalau saya bilang begini, saya mengucap syukur punya teman Mbak Nisa. Berarti saya percaya Mbak Nisa sanggup memberikan sesuatu yang luar biasa. Artinya begini, saya juga senang, panjenengan juga senang, sama-sama senang. Tapi kalau saya meragukan Anda, saya nggak mengucap syukur, berarti saya meragukan Tuhan. Ngerti maksud saya? Kalau saya tidak mengucap syukur, saya meragukan Tuhan. Padahal Tuhan itu Tuhan yang esa, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau saya mengucap syukur, saya percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Baik. Jadi kita mengucap syukur gitu, puji Tuhan gitu ya, Pendeta ya. Jadi tidak hanya sekedar ucapan ya, tapi tindakannya begitu tindakannya, kan? Tindakan. Itu tadi saya bilang tadi. Saya mengucap syukur, saya sakit misalkan. Tapi tindakan iman saya, tindakan ucapan syukur saya adalah saya mau datang malam ini. Ada tindakan. Kayak tadi Tuhan Yesus bilang begini, ini rotinya, ini ikannya nih, saya mengucap syukur, nggak di PDW, dibagi-bagikan. Ketika dibagi-bagikan, nggak habis-habis, nggak entek, bahkan sisa 12 bakul. Jadi, orang yang punya ucapan syukur itu selalu ada tindakan. Tadi saya bilang kan, kalau saya mengucap syukur, ekspresi wajahnya pasti akan ceria. Nggak ada orang, saya mengucap syukur, tapi mencucu kayak kepaya busuk, kan nggak mungkin. Iya. Terakhir, Pendeta ya, bisa disampaikan kepada pemirsa Dhamma TV tentang kesimpulan dan juga motivasi untuk pemirsa Dhamma TV terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu kekuatan dalam bersyukur. Silakan, Pendeta. Jadi buat pemirsa Dhamma TV dimanapun berada, tidak mungkin hidup tanpa masalah. Tidak mungkin hidup tanpa persoalan. Pasti ada persoalan, pasti ada masalah di dalam kehidupan kita, baik itu besar maupun kecil, yang seringkali membuat kita tergoncang. Namun, kita punya Tuhan. Saya mengajak pemirsa Dhamma TV untuk selalu merenungkan setiap firman Tuhan, supaya iman kita dapat bertumbuh, sehingga apapun badainya, apapun persoalannya, kita dapat selalu mengucap syukur. Dan percaya, di dalam setiap ucapan syukur kita, ada berkat buat orang di sekitar kita, dan juga ada berkat buat diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih sekali lagi untuk Pendeta David Tobing, ini luar biasa sekali. Saya bisa mencerna, kemudian saya juga mendapatkan hikmah-hikmah yang luar biasa ini. Tentunya juga semoga ini bermanfaat untuk pemirsa Dhamma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Man. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Nisa, sampai ketemu di lain kesempatan. Iya.
Baik pemirsa, dapat itu tadi perbincangan saya dengan Pendeta David Tobing STH MPD terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu kekuatan dalam bersyukur. Semoga bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.